friends, welcome to the Cozy Library. Jadi hari ini aku mau review lagi 2 komik Miko yang belum terbit di Indonesia, tapi aku baca bahasa Jepangnya, yaitu volume 35 dan 36. Kita bahas sedikit nih, kira-kira apa sih yang bakal terjadi di volume 35 dan 36 ini. Dan volume 35 ini agak controversial di Indonesia, so kita bahas ya. Jangan lupa nonton videonya sampai habis kalau kamu ingin tahu apa yang ada di dalam 2 volume yang belum terbit ini. Oke, langsung aja kita bahas, let's go! Oh iya, buat kamu yang belum kenal, hi, I'm Sherry, dan di channel ini aku akan bahas buku dan review buku, seputar buku, dan lain-lain. Jadi kalau kamu suka buku juga, jangan lupa ya buat subscribe di bawah sana, biar kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang buku. Kamu juga bisa klik notification bell-nya, biar kamu dapat notif tiap aku update hari Jumat atau Minggu. Dan juga kamu bisa cek media sosial aku yang lain di sini. Oke, jadi ternyata sebagai penggemar komik Miko, aku bersyukur belajar bahasa Jepang demi baca komik Miko. Ya, awalnya aku tuh belajar bahasa Jepang karena pingin baca komik Miko. Dan ini sih, ini volume 35 dan ini volume 36-nya. Dan ternyata di Indonesia tuh ketinggalan 2 buku gitu, segitu jauhnya aku rasa. Tapi memang sih, nerjemahin suatu buku itu lama gitu. Jadi beruntung sih kalau aku bisa baca 2 komik ini duluan. Nah, kalau yang di volume 35 ini, Miko tuh udah jadi anak SMP, dan di sini ceritanya seputar Miko SMP. Aku rasa tuh ada beberapa yang berubah. Contohnya ya, aku masih belum terbiasa di mulai volume 35 ini tuh Ono Eriko Sensei ngegambar tape itu berubah banget ya aku rasa. Tapi maybe that's just the uninvolvement of character, karena dia udah SMP makanya diubah stylenya. Terus Yuka-chan juga jadi beda gitu, kayak Yuka-chan yang Miko pernah lihat di komik-komik yang lalu pas dia ke masa depan gitu. Jadi ada beberapa tokoh yang berubah dan aku masih belum terbiasa. Termasuk Miko sendiri ya, aku rasa Miko tuh jadi lebih bulat gitu di mulai dari 34 dan lain sebagainya. Tapi ya oke, karena memang butuh perkembangan karakter karena mereka kan udah mulai beranjak dewasa juga jadi SMP. Nah, di volume 35 ini ada cerita yang kontroversial. Aku pernah lihat juga dibahas di Instagram, yaitu di sini emang udah dikasih tahu nih, LGBT ni suite shitene. Jadi aku tahu tentang LGBT gitu. Karena memang di buku ini tuh ada satu cerita yang tentang anak LGBT yang transgender gitu. Dan sempat dibahas juga di salah satu akun Instagram yang aku lihat gitu. Apakah ini bakal dimasukin di Indonesia atau enggak nih, kayak gitu. Nah, tapi overall sebelum kita bahas ke sana, kita lihat-lihat dulu ya ada cerita apa aja di Miko 35. Jadi di sini itu ada cerita yang pertama, Isho ni Yarouyo. Dan ini tentang tim basketnya Miko di sekolah gitu ya, tentang kegiatan klubnya, friendship, pertemanan gitu-gitu. Yang kedua ada Miko Produce. Nah, ini salah satu cerita yang aku suka juga tentang Miko sama Yoshida di buku ini. Jadi ceritanya karena Yoshida tuh beda SMP dan Yoshida kan ganteng gitu ya, kayak auranya beda lah sama Tape. Jadi Yoshida tuh ternyata populer di sekolah barunya, dan ada anak-anak yang bikin fans club Yoshida gitu. Kayak I'm kinda happy karena Yoshida akhirnya dapet his own story sendiri di mana dia jadi tokoh utamanya. Sementara ini kan Yoshida tuh selalu jadi second male lead doang yang ngebayangin Tape gitu. Tapi pas dia udah pindah sekolah, dia jadi superstarnya sendiri gitu. Nah, Yoshida Fans Club tuh denger kalau Yoshida tuh suka sama satu anak dari SD-nya, dan mereka tuh pingin tahu gitu, dan itu kan Miko ya. Dan Marichan tuh takut Miko dibully sama temen-temen SMP-nya Yoshida, dan akhirnya mereka ketemuan gitu, dan Miko jadi glow up sama Marichan, didandanin gitu biar jadi cantik, biar temen-temen SMP-nya Yoshida tuh ngerasa kalau wah, Miko tuh cocok dan pantas buat Yoshida. Kind of like that ya. Terus yang next, habis itu ini ada cerita Moya Moya Yuko. Jadi ini lebih ke ceritanya Yuko sama Kenta, tentang orang-orang tuh bilang di dalam suatu relationship harus gini, harus gitu. Tapi di akhir mereka menemukan kalau ya relationship itu tuh gimana kita aja, nggak perlu kita lihat-lihat orang lain. So sweet sih. Terus yang next, ini ada Nande Miko ga Shusai ni
Kenapa Miko jadi jenius? Kind of like that. Jadi yang ini ceritanya tentang Miko yang diajarin sama Yoshida dan nilai-nilainya tuh jadi bagus. Dan Tapei yang cemburu karena Miko jadi deket gitu sama Yoshida. Ini cerita yang lucu lagi sih antara love triangle-nya mereka. Terus ada cerita Momo-chan no Haru tentang musim seminya Momo-chan. Kalau ini tentang orang atau pengasuh yang disukai Momo di penitipan anak ternyata mau keluar dan Momo-chan jadinya nangis karena udah suka banget sama orang yang itu dan harus ganti orang kayak gitu. Kind of sweet sih, aku suka sih cerita-cerita keluarganya Miko. Terus next itu ada Eiga Kenkyu Bu Yoshiki. Yoshiki si anak klub film. Kalau yang ini tuh sebenarnya bisa dibaca di websitenya Chow. Jadi kamu bisa coba searching aja websitenya Chow bagian Miko. Nanti kamu bisa baca gratis cerita yang ini. Kayak gitu. Ini tentang Miho sama Yoshiki. Seneng sih akhirnya Miho sama Yoshiki ada perkembangan. Setelah selama ini Yoshiki berjuang sendiri ya gitu. Dan Mihonya pun mulai lihat Yoshiki sebagai cowok. Lucu banget sih pokoknya. Terus next ini ada Natsuki to Yuko. Nah ini cerita yang anak LGBT. Jadi ceritanya ada anak namanya Natsuki di kelasnya Miko. Dan Natsuki ini ternyata transgender dan dia nggak pingin semua orang tahu gitu. Tapi suatu hari dia kasih tahu Miko karena suatu kejadian. Dan Miko kaget karena ada anak yang transgender di kelasnya. Jadi dia merasa nggak nyaman buat pakai seragam cewek yang seragam pelaut itu loh yang ada pitanya terus harus pakai rok feminim banget. Dia nggak suka kayak gitu. Walaupun dia tampilannya cewek, tapi dia lebih suka pakai baju cowok. Ini tuh sebenarnya lebih ke ngasih tahu dan ngajarin kalau di Jepang tuh kita bisa pilih seragam sendiri regardless the gender, dan ternyata memang benar begitu gitu. Di Jepang itu nggak harus kamu cewek harus pakai rok, cowok harus pakai celana. Kamu bisa pilih seragam kamu sendiri, mau seragam yang kayak gimana. Dan akhirnya Natsuki diperbolehkan buat milih seragamnya sendiri. Jadi menurut aku sih sebenarnya ini tuh lebih kebebasan dalam memilih sesuatu, kebebasan dalam menjadi diri sendiri gitu sih yang aku tangkap. Tapi aku tuh kayak menyayangkan banget di salah satu media sosial yang aku lihat ceritanya tuh jadi lebih dibahas ke LGBT-nya gitu. Sebenarnya betul sih, ini juga ada edukasi tentang apa itu LGBT di komik Miko karena Jepang kan mulai aware dan mulai tahu kalau kita harus menghargai orang-orang yang berbeda kayak gitu. Jadi makanya dikasih edukasi juga sama Ono Eriko di komik ini tentang apa itu LGBT dan gimana kita bersikap kalau misalnya teman kita ada yang LGBT kayak gitu. Mungkin emang agak kontroversial sama nilai-nilai di negara kita, tapi menurut aku ini tuh lebih ke tentang gimana kita menghargai orang lain, gimana kita bisa menjadi diri sendiri dan kebebasan berekspresi kayak gitu sih. Ya, what do you think? Kalau menurut aku sih mungkin cerita ini akan di-cut dari Miko Indonesia karena kind of controversial, apalagi ini komik anak-anak gitu. Jadi aku rasa kalau nggak di-cut mungkin bakal banyak yang protes. But I don't know, what do you think? Kira-kira bakal di-cut nggak nih? Kalau menurut aku bakal di-cut sih, walaupun dia lebih fokus ke menghargai temennya itu. Nah, itu dia Miko 35. Sekarang kita ke Miko 36. Miko 36 ini ceritanya ada tentang, kita lihat ya, Kochimuite Yukina. Nah ini yang pertama juga sama, ternyata tentang klub basket lagi. Tentang salah satu anak di klub basketnya Miko yang ambis banget sama basket. Dan akhirnya Miko tahu kenapa dia kayak gitu. Dan berusaha bilang kalau kamu harus lebih ramah ke orang lain. Kind of like that. Terus, Kochimuite Minna. Jadi kalau yang ini tentang orang-orang di sekitar Miko yang pada berdua, yang pada mulai pacaran, dan Miko merasa ditinggal sendirian, kayak orang-orang lain main berdua, kok aku nggak punya temen kayak gitu. Dan waktu dia jalan-jalan ketemu Tapei, dan Tapei juga merasakan hal yang sama, kind of like that. Kayak, aku seneng nih bisa ketemu kamu di sini gitu, dan karena temen-temen yang lain pada sibuk, Yuko sama Kenta, Yoshiki sama Miho, dan lain sebagainya. Gitu. Oh iya, Tapei juga kayak beda banget gitu ya waktu udah SMP. Look, beda banget gak sih? Tapei yang ini kayak beda gitu kan dari Tapei SD, but that's okay I think. Next, sudah cerita ini ada cerita Manking no Aki. Nah, ini tentang senior senpai-nya Mari-chan di klub peneliti manga yang jago banget dan
waktu itu waktu dia lihat sketchnya Mari-chan, dia kayak apa nih ceritanya tuh udah klise banget romansnya kayak gitu, dan Mari-chan merasa sedih habis dengar itu, merasa marah, dan Miko yang semangatin lagi dia gitu, karena walaupun ceritanya klise tapi menurut aku bagus kok, aku tetap suka, kata Miko. Dan akhirnya Mari-chan jadi semangat lagi karena setiap orang pun punya keahliannya masing-masing, punya kesukaannya masing-masing. Jadi it's okay kalau orang lain gak suka karya kita. Ceritanya bagus sih. Next, habis itu ada Miko Deza Paradeto. Ini tentang Miko yang suatu hari dengar kalau ada all you can eat dessert dan pingin banget pergi ke sana. Miko kan senang banget sama makanan ya. Tapi ternyata tiketnya mahal banget, dan Miko kayak ya udah deh, kayaknya aku nggak bisa ke sana. Tapi setelah itu ternyata ada Yoshida yang dapet tiket gratis dan ngajakin Miko mau nggak pergi ke Deza Para, ke Dessert Paradise namanya. Terus Miko kayak oke, aku mau, karena dia kan memang pengen banget ke sana. Tapi sesudah itu Mari-chan bilang kayak, kamu ngerasa nggak sih kalau Yoshida tuh ngajakin kamu ngedate gitu. Dan Miko jadi grogi gitu ya, gara-gara cuman berdua doang sama Yoshida. Tapi dia seneng banget sama makanannya. Pur Yoshida. Dan lucu sih, ini jadi momen yang lucu dan manis antara Yoshida dan Miko gitu. Nah terus next habis itu ada cerita Tapei-kun Okoteru, tentang Tapei-kun marah gitu, karena gak sengaja anak sekelasnya Miko termasuk Miho tuh ngeliat Miko pergi ke Dessert Paradise sama Yoshida dan ngomong di kelas, dan akhirnya Tapei tahu dan Tapei langsung ngambek gitu loh, kayak dia cemburu tapi nggak mau bilang, dan akhirnya dia ngambek gitu. Dan Miko bertanya-tanya dia kenapa sih tiba-tiba marah nggak jelas gitu, dan dia nanya ke Yuko gitu, kenapa sih Tapei itu marah sama aku padahal aku nggak ngapa-ngapain gitu. Dan Yuko bilang waktu kita care sama seseorang, kalau lihat orang itu deket sama orang lain pasti ada rasa nggak aman nggak sih. Jadi ini momen yang lucu juga sih antara Tapei dan Miko gitu. Dan jadi awal-awal Miko tuh mulai nyadar kalau ada yang beda dari Tapei dari sekedar temenan, kind of like that. Terus next, Miho to Yoshiki no Valentine. Ini tentang Valentine-nya Miho sama Yoshiki. Oh ya, aku lupa cerita ini deh yang bisa kamu baca di online, bukan yang tadi ya, beda lagi. Ini tentang waktu udah Valentine, terus Miho tuh bingung apakah dia harus ngasih coklat ke seseorang, dan dia terpikir Yoshiki, tapi dia masih denial kayak aku nggak suka Yoshiki dan lain sebagainya gitu. Tapi Yoshiki udah jauh lebih tinggi sekarang, dia pikir, dan akhirnya dia kasih coklat ke Yoshiki dan Yoshiki seneng banget gitu deh. Terus next, Yamada Keno Miko desu. Miko dari keluarga Yamada. Ini nyeritain tentang Miko yang udah mulai SMP, terus ya anak SMP biasanya lebih sering berantem sama orang tua gitu. Miko tuh sebel karena dia disuruh bantu-bantu gitu di rumah, tapi waktu dia lihat Yuko yang rajin ngurus adik-adiknya, dia jadi pingin menyenangkan keluarganya juga dan pingin bantu-bantu keluarganya juga kayak gitu. Terus ada Doko de Utaitai, mau nyanyi di mana kayak gitu. Ini juga cerita tentang Natsuki yang anak yang LGBT tadi, tapi kalau ini tentang dia tuh suka nyanyi dan suaranya bagus, tapi suaranya beda dari suara cewek, jadi lebih rendah gitu kan, dia transgender. Dan dia merasa malu sama suaranya, jadi cuma pura-pura nyanyi doang. Dan Miko yang encourage dia kalau suara kamu bagus kok kayak gitu, dan cocok buat paduan suara mereka. Dan akhirnya teman-teman yang lain bisa tahu dan menerima identitasnya Natsuki juga kayak gitu. Oke, terus satu cerita terakhir ini ada Nani o kiteitai, mau pakai baju apa kayak gitu. Kalau yang ini juga masih sambungan dari cerita sebelumnya. Natsuki bingung dia harus pakai baju apa ke paduan suara mereka karena dia nggak mau pakai baju yang cewek banget. Dan ya seperti biasa diskusiin baju, apakah aku boleh dan dibebaskan untuk pakai dan berekspresi sesuai keinginan aku atau enggak, kind of like that. Oke, itu dia Miko 35 dan 36. Menurut kamu seruan yang mana nih? Mana yang paling kamu tunggu? Mungkin boleh komen-komen di bawah ya. Aku nungguin banget Miko 37. Dan kalau di Jepang kalau nggak salah ya, Miko ini tuh rilis setiap setahun 2 kali. Jadi kalau di Indonesia kita cuma setahun sekali, kalau nggak salah. Kalau di Jepang itu setahun 2 kali. Ya, I hope di Indonesia juga bisa lebih cepat keluar 2 komik ini ya.
Oke, I think that's it video aku buat Miko 35 dan 36. Komen-komen ya di bawah pendapat kamu biar aku juga bisa baca. Mite kurete arigatou gozaimashita and bye-bye!